Penjelasan tak jelas sepertinya Telkomsel panik atau ingin terlibat masalah. Ditulis oleh Ki Henry di siwo.com. Sewaktu data Denny Siregar dibocorkan oleh akun yang bernama Opposite6890, banyak kadrun yang teriak girang dan berpikir dia akan terkencing-kencing dan melarikan diri. Ini semua terkait dengan satu postingan di Twitter yang memuat data berupa nama, NIK, nomor KK, alamat, dan tipe HP bocor ke publik. Kemudian Denny Siregar melakukan tindak lanjut dengan mengancam akan menuntut Telkomsel bila tidak memberikan penjelasan atau klarifikasi. Pihak Telkomsel pun angkat bicara dan mengatakan perlindungan data pelanggan selalu menjadi prioritas yang paling utama. Dalam menjalankan komitmen serta kewajiban dalam memastikan keamanan data pelanggan, Telkomsel siap bekerja sama untuk membantu serta berkoordinasi dengan pihak berwajib atau aparat penegak hukum serta seluruh pihak terkait jika terjadi dugaan perentasan data pelanggan pada sistem mereka dan akan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. Pernyataan di atas terlalu umum dan tidak detail mengungkapkan apa yang terjadi pada data Denny Siregar sehingga bisa bocor ke publik. Penulis lain sudah menerangkan kalau data ini tidak mungkin bisa direntas. Hanya orang dalam Telkomsel yang bisa melakukan melalui kunci fisik atau RSA Security ID. Kunci ini ibarat kunci menuju harta karun yang tidak dimiliki sembarangan staf. Alasannya siapapun yang menyelewengkan ini bisa melakukan apapun, misalnya menjual data pelanggan dengan harga mahal. Intinya, bisa diketahui siapa orang dalam yang membocorkan data tersebut dalam hitungan menit melalui sistem. Tak mungkin tidak bisa diketahui, kecuali mau pura-pura bodoh dan membodohi masyarakat. Di zaman digital sekarang ini semua ada jejak. Perentas yang hebat saja kadang kesulitan hilangkan jejak sendiri. Blunder lainnya adalah Telkomsel sudah mengaku tersertifikasi ISO 27001 untuk keamanan informasi, di mana proses sertifikasi ini dilakukan oleh lembaga internasional yang independen dan profesional. Data yang bocor ini adalah sebuah bumerang yang akan merobohkan Telkomsel kelak karena dianggap tidak aman lagi. Dan jika ini diusut dan ternyata benar, maka sertifikasi ISO ini akan dicabut dan tidak mudah diperoleh kembali. Perusahaan yang berbasis bisnis dan profit ini akan kelimpungan. Pernyataan Telkomsel terkait Denny ini hanya ada dua kemungkinan. Pertama, hanya untuk basa-basi dan mengulur waktu sambil memikirkan langkah lanjutan apa yang akan diambil. Mereka mungkin panik atau bahkan sedang melakukan rapat keringat dingin. Apapun tindakan selanjutnya, Telkomsel rugi. Serahkan pelaku, Telkomsel akan dikecam habis-habisan. Pura-pura bodoh atau bahkan bermain api, lebih parah lagi. Narasi yang dipercaya masyarakat hanya satu, apapun hasilnya, Telkomsel dianggap tidak bisa dipercaya, keamanan data pelanggan diragukan, terus anjlok. Bagi yang paham soal bisnis, pasti paham apa efeknya. Kedua, mungkin Telkomsel ingin bertahan lagi dan merasa bisa meredam ini dengan mudah. Pernyataan di atas tidak menunjukkan apapun, cuma sekedar bilang keamanan data pelanggan adalah hal utama, akan kooperatif dan siap kerjasama, dan alasan murahan lainnya. Ini seperti alasan standar di buku panduan kalau perusahaan sedang bermasalah. Buka buku, cari masalah apa, dan lakukan troubleshooting standar. Tidak mengarah ke solusi atau penjelasan yang lebih detail mengenai kasus Denny. Kita dukung saja Denny Siregar melakukan langkah hukum biar semua terang benderang. Dan satu lagi, banyak yang bilang di perusahaan BUMN sudah banyak diisi oleh kadrun sampah yang teriak khalifah tapi cari makan di NKRI. Begitu juga dengan seruan bersihkan kadrun di dalam tubuh Telkomsel. Ya, kalau memang ada, saya rasa inilah yang tepat bagi pemerintah untuk membersihkan sampai kinclong. Mungkin inilah jalan dari Tuhan kepada pemerintah biar lebih mudah membereskan masalah kadrun lewat kebocoran orang dalam perusahaan yang keangkuhan akun Opposite6890, kadrun kena bumerang. Mereka yang awalnya sudah merasa menang dengan membongkar data pribadi seseorang, ternyata membuat satu perusahaan besar terguncang. Keamanan data ini sangat serius. Bayangkan kalau data ini jatuh ke tangan orang radikal, nama, NIK, kemudian dari situ bisa ketahuan alamat, kemudian keluarga siapa, anak, istri, suami, orang tua, lalu bisa dilacak kerja di mana, melebar kemana-mana, bisa bahaya kan? Bisa bayangkan apa yang terjadi? Bagaimana menurut Anda? Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily.